merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Data BPS menunjukkan sektor industri pengolahan masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dengan puluhan juta pekerja bergantung pada sektor ini. Namun, sejak tahun 2023 hingga 2025, tekanan ekonomi global membuat sejumlah sektor industri mengalami perlambatan. Industri tekstil dan produk tekstil menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Sejumlah perusahaan melakukan efisiensi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ribuan pekerja di sektor padat karya terdampak PHK dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, persoalan pekerja kontrak dan outsourcing juga masih menjadi sorotan. Banyak pekerja merasa belum memiliki kepastian kerja jangka panjang, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Karena itu, isu perlindungan buruh dan pekerja menjadi perhatian serius di DPR. Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi MK mengeluarkan putusan penting yang berkaitan dengan hak-hak pekerja di Indonesia. Melalui putusan nomor 168 tahun 2023, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan 21 aturan ketenagakerjaan harus diperbaiki karena dinilai belum memberikan kepastian dan perlindungan yang cukup bagi pekerja. MK juga meminta pemerintah dan DPR menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan waktu penyelesaian paling lama 2 tahun. Perbaikan yang diminta mencakup sejumlah isu penting, mulai dari aturan tenaga kerja asing, pekerja kontrak dan sistem outsourcing, hingga hak cuti, sistem pengupahan, pesangon, serta perlindungan pekerja saat terjadi PHK. Keputusan MK juga menekankan bahwa serikat pekerja harus dilibatkan dalam penyusunan aturan baru tersebut. Putusan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan pekerja dan mewujudkan hubungan industrial yang lebih adil di Indonesia. Pada Jumat 1 Mei 2026 di Gedung Parlemen, Kompleks Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pihak parlemen dan pemerintah telah sepakat jika Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sudah harus rampung pada akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat menerima perwakilan buruh yang datang ke gedung DPR terkait memperingati Hari Buruh Internasional. Dalam pertemuan itu, Dasko mengatakan cepat atau lambatnya proses pembentukan aturan baru dari Undang-Undang Ketenagakerjaan baru bergantung pada pembahasan oleh para serikat buruh terkait referensi ataupun usulan yang diinginkan masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Dasko juga mengatakan proses pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dilakukan secara terbalik. Menurutnya, elemen dari serikat buruh yang lebih dulu melakukan pembahasan, lalu diserahkan ke DPR untuk pembahasan mendalam. Upaya tersebut agar pembahasan lebih efisien dan efektif, sehingga diharapkan tidak muncul proses gugatan lagi ke MK di kemudian hari. Jadi ini kita balik nih. Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya. Kita bukan merevisi undang-undang yang lama karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Nah ini kita serahkan yang masak teman-teman buruh. Nah jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu undang-undang tenaga kerja harus selesai. Nah itu tadi supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK. Pada agenda yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh. Satgas ini dibentuk sebagai respon cepat terhadap meningkatnya keresahan pekerja akibat ancaman PHK dan persoalan ketenagakerjaan lainnya. Satgas juga diharapkan mampu memotong rantai birokrasi agar penyelesaian persoalan buruh bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, perlindungan pekerja harus menjadi prioritas bersama antara DPR, pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan
Serikat Pekerja telah meluncing Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah, jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang gitu. Nah, itu kemudian udah masuk ke Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi. Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu, atau bahkan kalau sudah nggak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja. Melalui pembentukan Satgas PHK, langkah mitigasi dan perlindungan pekerja diharapkan berjalan lebih efektif. DPR pun menegaskan komitmennya untuk mengawal kinerja Satgas sejalan dengan fokus pemerintah menghadirkan solusi yang dibutuhkan masyarakat di lapangan. Memberikan statement itu eksekusi cepat langsung diberikan dan langsung membuat panja tim khusus yang kemudian langsung pergerakan. Jadi memang kalau kita melihat saat ini pemerintah betul-betul sangat fokus untuk bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang memang dibutuhkan di lapangan dan tentunya diperuntukkan untuk masyarakat. Sementara itu, pihak DPR juga menilai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan iklim investasi harus dijaga. Sebab, selain membutuhkan pertumbuhan industri, pemerintah juga wajib memastikan hak pekerja terlindungi, mulai dari upah, tunjangan, hak cuti, kesejahteraan, hingga kesempatan para disabilitas untuk bekerja. Tidak bisa kita tawar-tawar, yakni menyangkut masalah jaminan sosial. Itu harus dipastikan. Patuhan para pemberi pekerja atau ahli daya ya, untuk memastikan jaminan sosial ini bisa diterima oleh para pekerja. Menyangkut masalah status hukum mereka. Itu perlu menjadi catatan kami karena banyak kasus yang terjadi di outsourcing ini, pekerja diperlakukan secara tidak adil karena banyak di antara mereka masuk bekerja hari ini, besok sudah langsung diberhentikan. Saya sangat terusik ya, seperti yang saya sampaikan tadi, melihat bahwa program di tahun 2026 ini Kementerian Ketenagakerjaan hanya mentargetkan 1.100 orang dalam programnya untuk 1 tahun ini. Jadi saya minta Pak Menteri, ya tolong dibuatkan rencana kerja yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas di Indonesia, kepada teman-teman difabel di Indonesia. Pemerintah dalam memfasilitasi permasalahan antara pengusaha dan buruh, ya, agar tidak terjadi lagi PHK massal. Ini juga patut menjadi pemikiran kawan-kawan buruh gitu. Karena kan kami di Komisi 9 juga tidak hanya memperhatikan pekerja, tapi memperhatikan juga orang-orang yang ter-PHK, yang harus juga menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana agar mereka bisa kembali bekerja. Ekonomi tumbuh, kemudian insya Allah dengan begitu perbaikan kesejahteraan buruh juga bisa ditingkatkan. Masalah pengupahan menjadi salah satu poin penting yang jadi perhatian semua pihak. Penetapan upah minimum 2026 menjadi perhatian pihak DPR untuk menyoroti pentingnya kebutuhan hidup layak atau KHL sebagai salah satu acuan dalam kebijakan pengupahan. Sementara pemerintah menjelaskan bahwa kondisi disparitas upah antar wilayah merupakan persoalan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Bersama Kementerian Tenaga Kerja dan pihak terkait, pihak DPR RI turut mengawal penyesuaian upah minimum provinsi tahun 2026 agar daya beli pekerja tetap terjaga. DPR menilai kenaikan upah harus mempertimbangkan inflasi pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan hidup layak para pekerja. Kalau kita kembalikan pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45,
seluruh rakyat berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, layak itu didefinisikan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang kebutuhan hidup layak. Jadi kebutuhan hidup layak KHL itu menjadi indikator penting di dalam penetapan upah minimal. Di 2026 ternyata rata-rata UMP sebesar 3,5 juta, 3,508 juta. Jauh di bawah nilai KHL sebesar 4,2 juta dan seterusnya. Karena bagi pekerja, upah bukan hanya angka statistik, tetapi soal biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, hingga masa depan keluarga. Untuk upah belum ya, karena kita rata-rata masih banyak di bawah UMR loh Pak, kayak gitu. Dan kalau misalkan kita kerja itu hanya untuk bertahan hidup sebenarnya. Kayak kita untuk bisa makan lah kayak gitu kan. Kalau untuk mencukupi itu masih lumayan jauh kalau misalkan tingkat kita ya kayak. Ya harapannya semoga apa yang diperjuangkan DPR itu bisa terjadi ya, bisa diterapkan di lingkungan yang dirasakan sama masyarakat, karena memang kondisi yang ada memang banyak juga para pekerja yang menurut saya haknya kadang kurang dilihat gitu, dan ada perusahaan juga yang semena-mena gitu sama pekerja gitu. Harapan saya sendiri itu ayolah dari DPR bisa memberitahu pemerintah saat ini agar dapat berusaha melindungi pekerja yang ada di sektor menengah ke bawah gitu. Untuk kaminya yang masih baru-baru ini kan skillnya masih baru-baru gini, jadi kayak takut di PHK atau. Mungkin kalau itu dari DPR bisa mengaudit setiap industri ya, karena ngambil dari pengalaman COVID tuh banyak sekali, termasuk saya sendiri dirumahkan sepihak tanpa ada tunjangan apapun. Buat untuk harapannya sih benar-benar kayak biar nggak was-was juga ya, sebagai karena posisinya gue adalah seorang karyawan. Di tengah tantangan ekonomi dan ancaman pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor, Presiden Prabowo mengklaim pemerintah akan hadir untuk memastikan hak dan kesejahteraan para pekerja. Menurutnya, pemerintah tidak akan membiarkan pekerja menghadapi ancaman PHK sendirian. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah berupaya memastikan perlindungan dan kepastian kepada seluruh kaum buruh sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK. Sebagai upaya membuka akses ke dunia kerja, pemerintah telah menyiapkan program Magang Hub atau Magang Nasional yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Untuk batch atau gelombang keempat di pertengahan 2026, target diperluas hingga 150.000 peserta. Tujuannya untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta menekan tingginya angka pengangguran dari kalangan lulusan baru atau fresh graduate yang kerap terbentur syarat pengalaman kerja. Merespon positif upaya pemerintah, pihak parlemen, dan para peserta magang mengusulkan adanya peningkatan kualitas mitra perusahaan agar perusahaan yang terlibat tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membuka jalan menuju penyerapan tenaga kerja yang lebih nyata. Kami mengusulkan mandatory recruitment, paling tidak 20% ya. Jadi pemerintah mewajibkan perusahaan yang mengikuti Magang Hub untuk menyerap minimal 20% menjadi karyawan. Dengan demikian, dari target 150.000 peserta tahun ini, minimal 30.000 akan menjadi karyawan dan bisa menekan angka pengangguran. Saran saya pihak terkait
kedepannya bisa lebih selektif lagi dan lebih ketat lagi dalam menyeleksi mitra perusahaan, karena best batch sebelumnya tuh ada beberapa perusahaan yang ghosting dan tidak melakukan proses seleksi sebagaimana mestinya. Jadi setelah melakukan magang kita langsung dapat pekerjaannya gitu Mas. Mungkin itu bisa jadi evaluasi juga buat pemerintah. Semoga lebih banyakin lagi program-program kayak Magang Hub ini, apalagi kan sekarang banyak banget ya fresh graduate yang bingung mau kerja di mana gitu. Semoga dibanyakin lagi aja kayak gini-gininya. Buruh dan pekerja menjadi salah satu denyut utama pembangunan bangsa, dari pabrik, pelabuhan, jalanan kota hingga proyek pembangunan dan karyawan yang bekerja di gedung bertingkat. Mereka menjaga ekonomi Indonesia tetap bergerak. Karena itu, sudah seharusnya perlindungan terhadap mereka bukan sekedar usulan regulasi, tetapi tentang menghadirkan rasa aman bagi jutaan keluarga di Indonesia. Sebagai pengawas kebijakan pemerintah, pihak DPR di parlemen menegaskan langkah strategisnya mempercepat pembahasan undang-undang ketenagakerjaan baru, memperkuat perlindungan pekerja, dan memastikan kesejahteraan buruh menjadi bagian penting pembangunan nasional. Sebab, di balik pertumbuhan ekonomi bangsa, ada kerja keras para buruh dan pekerja. Tim Liputan CNN Indonesia.